Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkami Tajwid yang dikarang oleh seorang ulama besar Ahlul Quran bernama Syekh Muhammad Al-Mahmud. Insyaallah kitab ini mengkaji tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana hukum nun mati dan tanwin. Baik, kita buka di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun fasal, fi ahkamin nunis sakinati, dalam menerangkan hukum nun mati, wa tanwini dan tanwin. An-nunus sakinatu wa tanwinu, adapun nun mati dan tanwin, kam, berapakah, halatan, kondisi, lahuma, bagi nun mati dan tanwin. Lahuma, bagi nun mati dan tanwin, arba'atu halatin, ada 4 kondisi. Al-idharu, yang pertama idhar. Wal idghamu, dan yang kedua idgham. Wal iqlabu, dan yang ketiga iqlab. Wal ikhfa'u, dan yang keempat ikhfa. Ma haddul idharu lughatan wa istilahan. Apa definisi idhar lughatan menurut bahasa, wastilahan dan menurut istilah. Amma lughatan, adapun idhar menurut bahasa, fahuwa, maka adapun idhar menurut bahasa, al-bayanu, artinya jelas. Wa amma istilahan, sedangkan idhar menurut istilah, fahuwa, yaitu ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf, mim makhrajihi, dari tempat keluarnya huruf, min ghairi gunnatin, tanpa menggunakan gunnah. Sebelum kita lanjut, mari saya akan jelaskan dulu. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum nun mati dan tanwin. Di sini ada 4 kondisi atau keadaan ketika nun mati dan tanwin. Yang pertama dibaca idhar, yang kedua dibaca idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat dibaca ikhfa. Pengertian atau definisi idhar menurut bahasa adalah al-bayan, jelas. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf dengan tidak menggunakan gunnah. Baik, kita lanjut. Kam huruful idhari, berapakah huruf-huruf idhar? Wa ma hiya, dan berapa huruf-huruf idhar itu? Hurufuhu, adapun huruf-huruf idhar, sittatun, ada 6. Wahia, yaitu al-hamzatu, yang pertama huruf hamzah, wal ha'u, dan yang kedua huruf ha, wal ainu, dan yang ketiga huruf ain, wal ha'u, dan yang keempat huruf ha, wal ghainu, yang kelima huruf ghain, wal kha'u, yang keenam huruf kha. Wa jama'aha, dan mengumpulkan huruf-huruf tersebut,
ba'duhum sebagian para ulama fi awaili kalimati nisfi baitin, pada awal kalimat setengah bait. Faqala, maka berkata para ulama, akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Jadi para ulama mengumpulkan ke dalam huruf yang 6 tadi, 6 huruf idhar itu ke dalam bait atau syair. Akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Ma amthilatu dzalik ala tartibi, apa contoh-contoh idhar ala tartibi menurut urutan atau sesuai dengan tertib. Mithalun nuni indal hamzati, contoh nun mati indal hamzati bertemu dengan hamzah. Contohnya adalah man amana. Tidak boleh dibaca idgham, tidak boleh dibaca ikhfa, ataupun tidak boleh dibaca gunnah. Man amana atau ma amana. Yang betul man amana, harus jelas. Wa mithalut tanwini indaha, dan contoh tanwin bertemu dengan huruf hamzah, yaitu rasulun amin. Lafad rasulun amin. Jadi tidak boleh dibaca rasulun amin. Yang betul dibaca rasulun amin. Wahada, dan contoh inilah, wahada mithalu, dan contoh inilah ma idza kana harful idhar, apabila huruf-huruf idhar tersebut wan nunu, dan nun, awit tanwini, atau tanwin, min kalimataini, dari 2 kalimat. Jadi contoh-contoh yang disebutkan di atas seperti man amana, rasulun amin merupakan contoh 2 kalimat ketika nun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Wa mithaluhu, dan contoh nun mati bertemu dengan hamzah min kalimatin, dalam 1 kalimat. Contohnya adalah yan auna, dibaca yan auna. Wa mithalun nuni, dan contoh nun mati indal ha'i bertemu dengan ha, in huwa, dibaca in huwa. Wa tanwini, dan contoh tanwin indaha bertemu dengan ha, jurufin harin, dibaca jurufin harin. Wa hadza fi kalimataini, dan contoh inilah dalam 2 kalimat. Wa mithaluhu, dan contoh nun sukun fi kalimatin, dalam 1 kalimat, yanhauna, dibaca yanhauna. Wa mithalun nuni indal aini, dan contoh nun mati indal aini bertemu dengan huruf ain, min ilmin, dibaca min ilmin. Wa tanwini indaha, dan contoh tanwin bertemu dengan ain, sami'un alim, dibaca sami'un alim. Wa hadza fi kalimataini, dan contoh inilah merupakan contoh 2 kalimat. Wa mithaluhu, dan contoh nun sukun atau nun mati bertemu ain fi kalimatin, dalam 1 kalimat, yan'iku, dibaca yan'iku. Wa mithalun nuni indal ha'i, dan contoh nun bertemu dengan ha, yaitu contohnya min hasanatin, dibaca min hasanatin. Wa tanwini, dan contoh tanwin indaha bertemu dengan huruf ha,
alimun hakim, dibaca alimun hakim. Wahada fi kalimataini, dan contoh inilah merupakan contoh dalam dua kalimat. Wa mithaluhu fi kalimatin, dan contoh nun sukun, nun mati bertemu dengan ha fi kalimatin dalam satu kalimat. Yanhituna, dibaca yanhituna. Wa mithalun nuni indal ghaini, dan contoh nun bertemu dengan ghain min ghillin, dibaca min ghillin. Wa tanwini indaha, dan contoh tanwin bertemu dengan ghain azizun ghafur, dibaca azizun ghafur. Wa hadza fi kalimataini, dan contoh inilah merupakan dalam dua kalimat. Wa mithaluhu, dan contoh nun sukun atau nun mati bertemu dengan ghain fi kalimatin dalam satu kalimat. Fasayunghiduna, dibaca fasayunghiduna. Wa mithalu, dan contoh an-nuni indal kha'i, nun sukun bertemu dengan kha, min khairin, dibaca min khair. Wa tanwinu, dan contoh tanwin indaha bertemu dengan kha, qaumun khasimuna, dibaca qaumun khasimun. Wa hadza fi kalimataini, dan contoh inilah merupakan contoh dalam dua kalimat. Wa mithaluhu, dan contoh nun sukun atau nun mati bertemu dengan kha fi kalimatin dalam satu kalimat. Wal munkhaniqatu, dibaca wal munkhaniqah. Waqis, dan kiaskanlah dan analogikanlah ala dzalika, atas contoh-contoh tersebut di atas. Nah, inilah pembahasan tentang hukum nun mati dan tanwin bagian pertama, yaitu tentang bagaimana definisi idhar, kemudian definisi idhar menurut bahasa dan istilah, kemudian huruf-huruf idhar, dan contoh-contoh idhar. Jadi idhar itu adalah dibaca jelas. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf dengan tanpa menggunakan gunnah. Apa itu gunnah? Suara yang keluar dari rongga hidung. Kemudian huruf-huruf idhar di sini ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dikumpulkan dalam bait akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Artinya setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 atau disebut huruf halak ini, huruf yang berasal dari tenggorokan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka wajib dibaca jelas, tidak boleh dibaca gunnah. Contohnya adalah man amana, dibaca man amana. Rasulun amin, dibaca rasulun amin. Yan'auna, dibaca yan'auna. In huwa, dibaca in huwa. Jurufin harin, dibaca jurufin harin. Yanhauna, dibaca yanhauna. Min ilmin, dibaca min ilmin. Sami'un alimun, dibaca sami'un alim. Yan'iku, dibaca yan'iku. Min hasanatin, dibaca min hasanah. Alimun hakimun, dibaca alimun hakim. Yanhituna, dibaca yanhitun. Min ghillin, dibaca min ghillin. Azizun ghafurun, dibaca azizun ghafur. Fasayunghiduna, dibaca fasayunghidun.
Min khairin dibaca min khair. Qaumun khasimuna dibaca qaumun khasimun. Wal munkhaniqatu dibaca wal munkhaniqah. Itulah teori hukum nun mati dan tanwin. Dalam hal ini kita bahas tentang hukum bacaan izhar dan kita praktekkan barusan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran dengan bertemu huruf-huruf idhar ini, maka wajib kita baca jelas, tidak boleh dibaca gunnah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.